Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris di Kota Semarang pada Rabu 15 November. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Satake Bayu Setianto membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun demikian, detail penangkapan serta peran dan keterlibatan terduga teroris tersebut dalam jaringan terorisme apa saja akan disampaikan secara detail oleh pihak Mabes Polri. Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap seorang pria terduga teroris di wilayah Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 15 November. Yang bersangkutan diduga berafiliasi dengan organisasi terlarang Jamaah Islamiyah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Satake Bayu Setianto, mengatakan kasus ini akan diserahkan ke Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Saya hanya membenarkan saja tindakan yang dilakukan oleh pihak Densus 88. Nanti mungkin setelah dilakukan pendalaman, kemudian pemeriksaan, nanti akan disampaikan secara lengkap pihak dari Mabes, Divisi Humas Mabes Polri. Pria terduga teroris berinisial HS ini ditangkap di perumahan Villa Pinus Banyumanik pukul 05.55 waktu Indonesia Barat. Penangkapan ini menambah daftar terduga teroris yang tertangkap di Jawa Tengah. Sebelumnya hingga Oktober 2023, terdapat 8 orang teroris yang berhasil diringkus pihak kepolisian. Satu di antaranya adalah seorang perempuan. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2024 menjadi 105 juta rupiah. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syazili saat ditemui di Jakarta pada Rabu 15 November menyebutkan akan mengkaji usulan itu dan mengupayakan agar biaya haji tidak melebihi dari 100 juta rupiah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menilai biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2024 yang diusulkan Kementerian Agama sebesar 105 juta rupiah sangat tinggi. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 15 November, ia menyebut pihaknya akan mengkaji dan mengupayakan agar biaya tersebut tidak lebih dari 100 juta rupiah sehingga tidak menjadi beban bagi jemaah haji. Jelasnya selanjutnya pembahasan itu akan dilakukan di tingkat panitia kerja atau panja. Bagi kami kenaikan ini sangat tinggi dan kami akan dalami setidaknya ya mudah-mudahan tidak lebih dari 100 juta dari perjamaah sehingga kami bisa tekan pembiayaan dari usulan dari Kementerian Agama tersebut sehingga kami tentu bisa menyelesaikannya. Ia juga mengatakan Komisi 8 menargetkan pembahasan biaya haji dapat selesai pada 22 November, sehingga setelah pembahasan tersebut jemaah haji dapat mengetahui jumlah yang disepakati dan mulai melakukan cicilan pelunasan untuk haji yang akan datang. Dari Jakarta, Anggah Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengoptimalkan peran Satuan Tugas Media Sosial guna meminimalkan adanya kampanye hitam maupun ujaran kebencian terkait pemilu di media sosial. Meskipun hingga kini belum ditemukan dan diterima laporan terkait hal tersebut, pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menghimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial. Media sosial atau medsos berbasis internet merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas pengawasan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah pada pemilu 2024. Karena media sosial ditengarai masih dijadikan sarana oleh oknum-oknum tertentu
untuk menyebarkan ujaran kebencian maupun kampanye hitam selama masa pemilu mendatang. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Dwi Subagio di Kota Semarang pada Rabu 15 November menyatakan, guna meminimalkan adanya kampanye hitam maupun ujaran kebencian terkait pemilu di medsos, pihaknya akan memaksimalkan peran Satuan Tugas atau Satgas Media Sosial. Menurut Dwi Subagio, dalam tugasnya, Satgas yang terbentuk dari beberapa unsur pelaksana tugas, seperti Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Intelijen, dan Humas Polda Jateng tersebut akan melakukan patroli siber, yakni memantau akun media sosial yang berpotensi melakukan penyebaran ujaran kebencian, berita bohong maupun kampanye hitam selama masa pemilu. Oleh Satgas Medsos, akun di media sosial yang telah memproduksi dan mengunggah informasi menyesatkan terkait pemilu akan mendapatkan teguran. Namun bila akun tersebut tidak mengindahkan teguran, maka akan ditindak sesuai aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta terancam hukuman 6 tahun pidana penjara. Tugas kami memonitoring. Jadi patroli cyber nanti yang dipimpin Pak Bu Sulis sama pihak Humas, Krimum, dan Intelijen akan monitoring semuanya. Monitoring, kita akan melihat mekanisme terkait dengan aturan yang kami miliki adalah apabila ternyata ada postingan-postingan yang berbau hate speech atau black campaign segala macam, kami akan lakukan peneguran terlebih dahulu, ya. Kemudian jika tidak bisa, maka kami akan lakukan kegiatan penegakan hukum. Meskipun hingga saat ini pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah belum menemukan dan menerima laporan adanya akun medsos yang menyebarkan informasi menyesatkan terkait pemilu, pihak Ditreskrimsus Polda Jateng mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Korps Marinir AL, usai acara Hari Ulang Tahun ke-78 Korps Marinir AL dan serah terima jabatan di Kesatriaan Marinir Hartono Jakarta pada Rabu 15 November mengatakan, Korps Marinir tengah mencari kendaraan pendarat amfibi, pengganti BTR 50 dari beberapa negara seperti Timur Tengah dan Eropa. Penggantian tersebut bertujuan untuk peremajaan kembali kendaraan pendarat amfibi. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu kontraknya. Ya, kita juga sudah berjalan melihat ke beberapa negara, terutama ke Timur Tengah ada, kemudian ke Eropa juga ada, dan ke Amerika juga ada. Nah, itu untuk Rantatfib. Kementerian Komunikasi dan Informatika menekankan pentingnya masyarakat untuk memaksimalkan kanal aduan situs web aduannomor.id guna melaporkan tindak penipuan melalui telepon seluler. Berdasarkan data dari Agustus hingga pertengahan November 2023, Kemenkominfo menerima sebanyak 958 laporan kasus penyalahgunaan telepon dan SMS untuk penipuan daring melalui situs web aduannomor.id. Untuk meminimalkan tindakan penipuan melalui telepon seluler, Kementerian Komunikasi dan Informatika menekankan kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan kanal aduan situs web aduannomor.id. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Wayan Tony Supriyanto, dalam konferensi pers di kantor Kemenkominfo Jakarta, Rabu 15 November menjelaskan,
pemerintah berupaya mengurangi jumlah kasus penipuan melalui pemblokiran nomor yang terindikasi penipuan. Untuk mewujudkannya, Kemenkominfo membutuhkan aduan dari masyarakat untuk memverifikasi nomor yang terindikasi menipu, sehingga bisa merekomendasikan kepada provider atau operator seluler untuk memblokir. Berdasarkan data sejak Agustus hingga pertengahan November 2023, Kemenkominfo menerima sebanyak 958 laporan kasus penyalahgunaan telepon dan pesan singkat atau SMS melalui situs web aduannomor.id. Dari data tersebut, modus memenangkan hadiah, pinjaman daring, judi daring, dan meminta pulsa menjadi laporan yang paling banyak masuk ke kanal tersebut. Untuk pemblokiran berdasarkan aduan, permintaan dapat dilakukan dengan melampirkan screenshot SMS atau rekaman percakapan yang terindikasi penipuan. Dan selanjutnya, laporan tersebut akan diverifikasi oleh petugas untuk kemudian dilakukan pemblokiran oleh operator apabila terbukti setiap bulannya. Sementara itu, khusus untuk nomor telepon asing atau dari luar negeri, Kemenkominfo mengakui tidak bisa untuk memverifikasi dan merekomendasi pemblokiran, karena memang di luar jangkauan kewenangan dan wilayah kerja, sehingga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada. Dari Jakarta, Doni Aditra, Agatha Olivia, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Madiun mewaspadai potensi bencana banjir dan luapan sungai saat musim hujan. Hal tersebut diantisipasi Pemkot setempat dengan melakukan pembersihan sungai yang ada di kota tersebut pada Kamis 16 November. Lagi jarum itu, maka jangan telat berbuat baik. Pemerintah Kota Madiun melakukan pembersihan saluran drainase serta sungai dari tumpukan sampah. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir akibat meluapnya air sungai saat musim hujan. Mengingat bencana banjir yang terjadi di Kota Madiun, mayoritas terjadi akibat sampah yang menyumbat. Wali Kota Madiun, Maidi, usai memimpin apel siaga bencana hidrometeorologi di lapangan Ngrowo Bening, kota setempat, Kamis 16 November mengatakan pihaknya sudah melakukan pemetaan untuk meminimalisasi risiko bencana di wilayahnya. Tepi sungai aja, tapi tepi sungai sudah kita bersihkan, sampah-sampah kita bersihkan semuanya, ready. Saya kira tidak ada yang rawan hari ini. Drainase sudah dibersihkan kampung, RT sudah saya kasih anggaran untuk kerja, itu saya kira ya mudah-mudahan lah kita tidak menginginkan bencana. Besar sudah saya potong semua, tinggal 6 meter, 7 meter semua. Tengah kota tidak ada pohon besar hari ini, semuanya sudah kita rapikan. Adapun apel siaga bencana tersebut diikuti oleh petugas gabungan seperti BPBD Kota Madiun, PMI, hingga Satpol PP dan Damkar serta petugas dari TNI Polri. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan keamanan saat pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN dan negara mitra ke-10 di Jakarta pada Kamis 16 November. Selain anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ADMM Plus juga diikuti perwakilan negara mitra, yaitu Amerika Serikat, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Selandia Baru. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuka pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN dan negara mitra ADMM Plus di Jakarta Convention Center pada Kamis 16 November. Forum ini digelar untuk meningkatkan dialog dan kerjasama antara ASEAN dan mitra dalam menjaga perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara. Beberapa negara mitra yang hadir yaitu perwakilan otoritas pertahanan dari Amerika Serikat, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Selandia Baru. Menurut Prabowo, tantangan keamanan saat ini memiliki kondisi yang semakin kompleks dan terus berkembang. Oleh sebab itu,
Menurutnya masalah tersebut hanya bisa diselesaikan melalui kolaborasi global. The ADMM Plus should always be a platform to enhance our collaboration and contribution to a secure and resilient environment. Indonesia is of the view that the region's multiple security issues stemming from both traditional and non-traditional threats can only be solved by extensive, open, and inclusive global collaboration. ADMM Plus diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang konstruktif dan bermanfaat bagi kepentingan Asia Tenggara dan negara mitra dalam prinsip saling percaya dan kemitraan. Dari Jakarta, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin bersama Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin melakukan penertiban sekaligus sosialisasi peraturan wali kota nomor 8 tahun 2022 tentang jam operasional dan keluar masuk kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin. Selama 3 hari melakukan penertiban, petugas berhasil menindak 67 pelanggar dengan bentuk pelanggaran berupa masa berlaku kir telah lewat, hingga pelanggaran truk over dimensi overload atau odol. Sebagai bentuk menciptakan masyarakat tertib berlalu lintas bagi kenyamanan pengguna lalu lintas, tim gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Satuan Lalu Lintas Polresta setempat melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan barang yang melintas di kawasan Taman Kamboja, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu 15 November. Berdasarkan laporan, selama 3 hari kegiatan, petugas menindak 67 pelanggar dengan berbagai bentuk pelanggaran, antara lain masa berlaku kir telah mati hingga pelanggaran kelebihan ukuran dan beban. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Jahri, mengatakan kegiatan penertiban ini sekaligus untuk menyosialisasikan peraturan Wali Kota nomor 8 tahun 2022 tentang jam operasional dan keluar masuk kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin. Sebagaimana kita ketahui, kita sudah punya peraturan Wali Kota dalam hal pembatasan angkutan menggunakan lalu lintas Kota Banjarmasin, yaitu mulai dengan ketentuan bagaimana untuk angkutan alat berat dan angkutan truk bawa barang itu bisa sampai jam 9 pagi sampai jam 6 sore sesuai dengan ketentuan yang diperwali. Selain menyasar kendaraan angkutan barang, penertiban juga dilakukan terhadap kendaraan roda 2 yang melanggar ketentuan dengan menggunakan knalpot brong serta pengendara yang tidak bisa menunjukkan dokumen berkendara. Dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Kota Padang mendapatkan bantuan sebanyak 691 antropometri kit atau alat ukur pertumbuhan tumbuh bayi dan balita. Alat ukur ini akan dibagikan ke semua posyandu dan diperuntukkan membantu percepatan penurunan angka stunting di Kota Padang karena lebih akurat dan sesuai dengan standar alat kesehatan. Kota Padang mendapatkan bantuan antropometri kit atau alat ukur pertumbuhan tubuh bayi dan balita sebanyak 691 set dari Kementerian Kesehatan pada Rabu 15 November. Alat tersebut dinilai lebih akurat karena sesuai dengan standar alat kesehatan untuk membantu percepatan penurunan angka stunting atau gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Penyerahan bantuan antropometri kit tersebut dilakukan usai kegiatan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Pemkot Padang bersama Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, BKKBN, dan Basnas Kota Padang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati menjelaskan, bantuan alat ukur tersebut akan disalurkan ke semua posyandu melalui puskesmas di masing-masing daerah. Ini satu paket alat di mana dalam paket alat itu ada pengukuran tinggi
dan berat badan untuk bayi, kemudian untuk balita dan untuk orang dewasa. Kemudian ada pengukuran lingkar lengan untuk ibu hamil. Dan alatnya sudah sesuai dengan spesifikasi standar alat dari Kementerian Kesehatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Kota Padang, Eri Senjaya menjelaskan, untuk jumlah angka anak stunting di Kota Padang memiliki perbedaan data karena penggunaan standar cara pengukuran yang berbeda. Angka yang disampaikan oleh SSGI maupun SKI itu adalah hasil survei dari beberapa potensi terhadap stunting ini. Nah, data yang kami pampangkan ini adalah data yang bersumber dari EPPGM. Nah, EPPGM ini adalah data yang validasinya sangat tinggi. Kenapa? Karena sumbernya langsung dari lapangan, dari kader-kader Posyandu, ukur tinggi badannya, kemudian berat badannya, dan kemudian diinput melalui aplikasi EPPGM. Data DP3P2KB bahwa anak stunting itu cuma 1.221, artinya anak stunting di Kota Padang hanya 2,1%. Ini sangat berbeda jauh dengan data yang dari pusat yang mengatakan bahwa Kota Padang punya 19,5%. Jadi kita tinggal sedikit lagi meningkatkan perhatian kita terhadap anak yang lebih kurang 1.200-an itu. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun kita mungkin sudah bisa di angka 1.000 lebih kurang untuk anak stunting Kota Padang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar berharap rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting dapat membantu validasi keakuratan data anak penderita stunting. Selain pemberian bantuan alat ukur antropometri kit, upaya Pemkot Padang dalam penurunan angka stunting diantaranya dengan memperhatikan siklus hidup manusia, mulai dari remaja putri, calon pengantin hingga ibu hamil. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Geletik. Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara berupaya merevitalisasi semua cagar budaya di daerah itu sebagai wujud komitmen untuk melestarikan peninggalan sejarah sekaligus memperkuat status Ternate salah satu kota pusaka di Indonesia. Hal itu disampaikan Wali Kota Ternate pada Rabu 15 November bahwa Pemkot Ternate mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat pada beberapa waktu lalu dalam Hari Kota Dunia 2023. Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berupaya merevitalisasi semua cagar budaya sebagai wujud komitmen untuk melestarikan peninggalan sejarah sekaligus memperkuat status Ternate sebagai kota pusaka cagar budaya di Indonesia. Kota Ternate berhasil menjadi salah satu dari 6 kota di Indonesia yang melakukan pelestarian kota pusaka dan mendapatkan penghargaan serta menerima 5 miliar rupiah dari Kementerian PUPR. Dana apresiasi tersebut bertujuan untuk memberikan semangat pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya. Salah satu cagar budaya di Kota Ternate yang sejak beberapa tahun terakhir direvitalisasi adalah Benteng Fort Orange. Menurut Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman pada Rabu 15 November, keberadaan Benteng Fort Orange juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini karena benteng tersebut menjadi salah satu destinasi wisata yang setiap saat dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Gambaran seperti inilah terkait dengan pengelolaan Benteng Fort Orange sebagai pusaka nasional atau pusaka daerah. Itulah yang memberikan penilaian positif dari Kementerian PU bahwa pusaka tersebut betul-betul dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya menghidupkan komunitas karena komunitas ini adalah bagian dalam rangka mendukung civil society yang ada di Kota Ternate. Pihaknya juga menambahkan selain peran pemerintah, masyarakat juga diminta untuk bersama-sama menjaga dan memelihara benteng kolonial itu dengan baik. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Andi Fetriani, di Jakarta pada Rabu 15 November, menekankan pentingnya keamanan bagi perempuan dimanapun berada, agar bisa ikut memajukan Indonesia ke depannya. Karena perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Satukan hati kami untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan saling mencintai. Pada acara puncak perayaan 25 tahun Komnas Perempuan di Jakarta Rabu 15 November, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan menekankan pentingnya memberikan rasa aman bagi kaum perempuan dimanapun agar tercipta lingkungan yang nyaman. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan ketika perempuan sudah merasa aman, maka diharapkan dapat ikut serta membangun Indonesia dari berbagai bidang, baik pendidikan, kesehatan, maupun lain sebagainya. Kita bisa menciptakan situasi yang aman bagi perempuan dimanapun, di dalam keluarganya, di tempat dia bersekolah, di tempat dia bekerja, dimanapun dia beraktivitas. Ini sangat penting jika kita ingin perempuan-perempuan bisa menggunakan kesempatan untuk betul-betul nanti bisa setara memajukan Indonesia bersama dengan mitra-mitra yang laki-laki. Selain itu, Komnas Perempuan juga akan mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai salah satu tugas ke depan, mengingat infrastruktur layanan bagi korban kekerasan masih terkonsentrasi di perkotaan dan Pulau Jawa saja. Dari Jakarta, Khairul Izan, Kantor Berita Antara mewartakan. Warga di Desa Wisata Serangan Kota Denpasar, Bali mengubah limbah kerang menjadi kerajinan beragam bentuk yang unik dan bernilai ekonomi. Kerajinan berbentuk kap lampu, alat untuk persembahyangan, tempat sabun, dan beragam aksesoris hiasan rumah yang berbahan kulit kerang. Limbah dari beragam jenis kerang disulap menjadi hiasan lampu, tempat sabun, hingga alat untuk persembahyangan atau keben, dan aksesoris hiasan rumah yang unik dan cantik. Di tangan Imade Kananjaya, warga asal Desa Serangan, Denpasar, Bali, limbah kerang hasil bisnis kuliner, tangkapan nelayan hingga berburu langsung di laut ia lakukan sejak 2007. Hasil karyanya ini banyak diminati pasar lokal hingga internasional. Kami bergerak di kerang ini, dari kerajinan limbah kerang ini mulai tahun 2007. Kemarin sejak BOM, kami itu sempat vakum di pariwisata, kami kerja di namun pulau begitulah. Sekarang setelah kami tahu di laut itu ada banyak limbah kerang di pulau kami, kami bekerja di sini membuat sesuatu barang dari limbah kerang ini dalam bentuk kap lampu, tempat sabun, dan segalanya. Kerajinan tangan yang ia buat dijual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp500.000, tergantung kerumitan ataupun bentuk yang diinginkan pemesan. Pemilik usaha Ayu and Bagus Collection ini bahkan mengaku omset yang dihasilkan dapat mencapai Rp15 juta per bulannya. Adanya pariwisata ini akan mendongkrak bagi pengrajin kita di sini. Dengan ada kunjungan dari pariwisata itu, mereka pastinya nantinya akan mencari oleh-oleh. Nah tentunya kalau kita sekarang udah mulai membuat oleh-oleh khas Serangan, nantinya kita akan kecipratan ini rezeki dari sana. Sempat terpuruk pada masa pandemi, kini usaha kerajinan miliknya mulai kembali mendapatkan pesanan. Siapa sangka kerajinan karyanya diminati pasar Asia, Australia maupun Eropa. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.